Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Titian Pembelajaran, channel solusi untuk para guru dan siswa. Nah, untuk kali ini kita akan membuat aplikasi cara menganalisis butir soal dengan bentuk soal Google Form. Ikuti terus ya, jangan lupa like dan subscribe. Untuk menganalisis soal, ada beberapa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Karena ini bentuk soalnya Google Form, berarti Bapak Ibu Guru harus mengunduh terlebih dahulu hasil jawaban siswa dari soal Google Form ya. Nah, berarti harus membuka dulu drive yang berisi soal yang telah dijawab oleh siswa. Pertama kita buka laman Google ya. Setelah terbuka ini kemudian klik kotak di sebelah kiri ya. Ini klik. Ini untuk mengunduh hasil jawaban siswa ya. Kita akan mengunduhnya hasil jawaban siswa. Klik nanti setelah terbuka kita arahkan ke drive kemudian diklik lagi ya. Klik lagi di sini di drive ini sudah tersedia jawaban siswa. Kenapa? Karena ini sudah dilaksanakan ujian, tentunya ada, dan ini adanya di email para Bapak Ibu guru ya yang pernah membuat soal dan soal itu pernah di-sharekan pada siswa. Nah, setelah terbuka Google Drive-nya, di sini ada pas bahasa Indonesia kelas 10 MA ya. Nah, kita klik saja, kita buka soal ini, soal yang pernah kita buat dalam bentuk Google Form ya. Kita buka saja soalnya. Nah, setelah terbuka di sini ada soal penilaian hasil semester ya, yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Karena kita tujuannya untuk mengunduh hasil jawaban, berarti kita klik saja jawaban di sini ya. Klik saja jawaban. Nah, ini respon atau jawaban siswa ya sudah mulai terhubung ya. Nah, setelah jawaban siswa ini terbuka ya, di sini ada yang berwarna hijau ya, ini leadership. Ini memuat tentang skor hasil ujian siswa. Tapi untuk leadership ini hanya skor keseluruhan ya. Skor keseluruhan mungkin ini hanya untuk nilai rapot saja. Ini bisa diunduh. Nah, untuk kita, karena kita akan menganalisis soal ujian, berarti kita akan mengunduhnya pada yang ini tanda garis titik 3 ya. Pada garis titik 3, kenapa? Karena di unduhan di sini lebih lengkap. Tiap nomornya ada poinnya ya. Tiap nomornya ada poinnya. Berarti kita harus mengkliknya yang titik 3. Ini kita download saja dari sini ya. Di sini ada download jawaban dalam bentuk CSV ya. Kita download saja ini. Klik ini download. Nanti hasil jawaban siswa ini akan terdownload secara otomatis di tab download ya. Baiklah, untuk mencari hasil downloadan, kita buka saja filenya di download ya. Klik aja download.
Kemudian kita cari tadi judulnya pas bahasa Indonesia ya. Kita cari saja pas bahasa Indonesia ini. P ya, P pas. Oh, ke atas. Nah, ini kata saya yang bentuknya CSP ya. CSP ini hasil downloadan yang tadi ya. Kita buka saja hasil downloadannya. Inilah file yang diunduh tadi ya. Sudah terbuka filenya, masih tidak teratur ya. Nah, kita akan mengedit file ini, menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan ya. Untuk menganalisis soal, yang diperlukan itu nama siswa, kemudian skor tiap nomor ya, skor tiap nomor. Jadi kita pilih dulu, lihat ini yang kolom A, ini ada cap waktu, ini bisa diedit oleh kita ya. Kita akan waktu capnya dihapus saja. Ini waktu penyerahan lembar jawaban siswa ya. Kemudian yang selanjutnya ada skor ya. Nah, skor ini jangan dulu dihapus. Nanti untuk membandingkan nilai yang sudah dihitung oleh kita menggunakan fungsi if dalam Excel ya. Apakah sesuai atau tidak. Nanti skor yang hasil unduhan ini dengan skor yang akan kita hitung. Kemudian di sini ada nama siswa. Nama siswa ini jelas tidak boleh dihapus ya. Kemudian ini ada nama 000 ya. Ini tidak perlu ya, harus dihapus saja. Kita hapus. Untuk ini nomor peserta saya rasa hapus saja ya. Untuk kelas ini tidak perlu ya. Ya diperlukan, kelas diperlukan untuk nanti pengambilan sampel analisis kelas 10 IPA atau 10 IPS. Dibiarkan dulu sebagai data ya. Kita hapus, tekan hapus saja. Ini ya dihapus. Nilainya ini skor ya, skor untuk nomor 1, ini skor nomor 2, skor nomor 3 dan selanjutnya. Kita biarkan saja. Ini optionnya dihapus saja ya. Terus sampai nomor terakhir ya. Ini untuk soal bahasa Indonesia pas ini saya buat 45 soal, 40 PG dan 5 esai. Esai pun ini dalam bentuk isian singkat ya. Karena dalam Google Form terbatas. Kalau isiannya isian terbuka, esai terbuka itu tidak akan memadai ya. Jadi saya gunakan isian singkat saja. Nah, untuk poin masing-masing nomor, untuk PG itu poinnya 2 jika betul, jika salah poinnya 0. Untuk esai poinnya itu jika betul poinnya 4, jika salah poinnya 0 gitu ya. Nanti kita akan masukkan dalam rumus fungsi if yang ada dalam Excel. Nah, ini sampai akhir ya. Ya, hampir selesai ya. Lumayan agak lama. Nanti videonya akan saya skip ya. Karena hubungannya dengan durasi nih. Durasi waktu ya. Nah, ini untuk esainya poinnya 4 ya. Esainya 5 soal ya. Kalau yang betul nilainya 4, kalau yang salah nilainya 0 ya. Dan untuk pengisian esai ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan kunci jawaban mulai dari penulisannya. Meskipun jawabannya betul, kalau penulisannya salah itu 0 nilainya. Kita drag ke sini, ini sudah selesai ya. Kita drag ke samping. Nah,
Ini sudah berupa angka-angka ya yang akan kita olah. Angka seperti ini tidak bisa diolah dalam bentuk analisis. Nanti kita akan olah dalam angka biasa ya, satuan biasa. Nah, ini kita insert saja satu baris ya untuk penomoran soal. Insert satu baris ini. Nah, ini kita masukkan poinnya ya. Poin yang betul, kunci jawaban yang betul ya. Kita masukkan. Kita kopikan ke pinggir. Semuanya kunci jawabannya ini. Pengisian ini juga lumayan agak lama. Kalau di drag ini nanti akan berubah angkanya. Jadi ini juga akan di skip ya. Nah, untuk esai kita ubah angkanya dengan 2 ya, kunci jawabannya itu 4. Jika betul 4 ya, nilainya. Kopikan lagi. Nah, udah selesai. Nah, kita beri nomor dulu ya. Beri nomor. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya ya. Nah, udah selesai. Untuk yang kunci jawaban kita beri warna untuk membedakan antara kunci jawaban dan jawaban siswa ya. Kita beri warna kuning saja. Untuk nomor kita kopikan lagi untuk dianalisis ya, untuk di kolom analisis. Ya, untuk pengambilan data ini cukup lumayan lama dan membutuhkan kesabaran ya. Ini baru pengambilan data, belum ke analisis ya. Beri warna juga. Ini untuk pemberian warna kolomnya. Nah, ini saja. Ini. Nah, nanti kita ambil data dari ini untuk kebutuhan analisis ya, menggunakan fungsi if dalam Excel. Ini letakkan di nomor 1 ya. Ini untuk poin soal nomor 1 sama dengan if buka kurung kita drag jawaban, kunci jawaban nomor 1, terus ya udah, kemudian ini jika E2 sama dengan, lihat kolom jawaban siswa Irfan ini ya, Irfan ini ada letaknya di E3 ya, tinggal diklik saja nanti otomatis akan ada ya E3 ya ini. Jika E2 sama dengan E3, nilainya 2 ya, jika betul nilainya akan 2 dan jika salah nilainya 0 itu ya. Kita enter. Nah, berarti jawaban Irfan ini betul, nilainya 2. Kita cek apakah betul jawaban Irfan. Oh iya, betul ini ya, 2 nilainya. Nah, untuk siswa yang lainnya dan nomor-nomor yang lainnya, ini tidak usah dimasukkan
fungsi if-nya semuanya, tinggal dikopikan saja ya. Nah, untuk mengkopikannya, yang E2 ini dikunci dulu agar nanti tidak berubah menjadi E3, E4, E5 ya. Kunci saja dengan lambang huruf dolar. Ya. Jadi kalau dikunci tidak akan berubah. Yang berubah itu yang D-nya ya, yang D-nya. Copy otomatis sudah terisi ya. Gitu. Ke pinggir juga sama, tinggal dikopikan saja ya, kita drag ke pinggir. Drag ya. Ya, langsung otomatis ada nilainya, fungsinya super copy dengan otomatis. Itulah mudahnya menggunakan Excel ya, asal kita tahu rumusnya saja. Kita bisa membuat aplikasi sendiri. Kopikan lagi. Nah, ini otomatis terisi ya. Nah, untuk nomor 41 sampai 45 kita ubah rumusnya ya, ubah rumusnya poinnya bukan 2 tapi 4 ya. Kita ubah 4 ya. Jadi jika AS2 sama dengan AS3 benar, nilainya 4. Jika salah, nilainya 0 ya. Tuh, enter. Nah, ini yang 42-nya tinggal dikopikan saja. 43, 45 otomatis. Ya, ini nilainya 0, 0, 0, berarti salah jawabannya. Kita buktikan ya, untuk yang kolom lainnya, itu tinggal di drag saja ke bawah ya. Itu langsung otomatis terisi. Jadi ini yang lamanya itu pengambilan data ini ya. Kita drag ke bawah ya sampai jumlah siswanya berapa tadi, 52 ya kalau tidak salah. Kita lihat dulu ya, ini kebanyakan dan kita hapus saja. Wow, ya kebanyakan ya. Nah, ini otomatis tuh yang ke bawahnya 000 karena tidak ada jawaban. Ya, hapus saja. Nah, ini otomatis ada nilainya sudah ya. Coba, nah kita cek apakah rumus yang kita masukkan itu error atau tidak ya. Ini ada nilainya 4 ya, ini yang 4 ini yang betul ya jawabannya. Nah, untuk ini untuk mengecek keerorannya kita jumlahkan saja ya. Jumlah. Nah, ini jumlahnya menggunakan fungsi sum dalam Excel ya. Ini sama dengan sum buka kurung, kemudian ini untuk menjumlahkannya per siswa ya. Ini Irfan mendapatkan skor berapa. Nah, ini kemudian kita jumlahkan ya. Ini Irfan mendapatkan skor berapa. Ya, tutup kurung. Enter. Terus ya, Irfan mendapatkan skor 48. Ke bawahnya bagaimana? Tinggal diklik saja. Copy otomatis ya. Nah, kita buktikan apakah rumus if ini tidak mengalami keeroran. Nah, karena dalam pengisian rumus di Excel itu harus hati-hati ya. Salah klik saja itu akan mengubah ya. Nah, kita lihat. Nah, ini skor yang tidak dihapus tadi ya. Nah, kita kopikan agar mudah untuk membandingkannya.
Ini kita simpan di samping tadi ya, jumlah yang sudah dijumlahkan. Nah, kita simpan di sini. Kontrol ya, ini lihat saja. Oh, sesuai ya, berarti rumusnya tidak mengalami error ya. Ini jumlah 48, ini juga 48. Poin totalnya itu 100 ya. Ini 44, 60, 46, 50, 18, 48 dan seterusnya. Ternyata ini memang betul ya, tidak mengalami error. Nah, ini baru pengambilan data mentah ya. Proses keanalisisnya belum. Nah, baru pengambilan data mentah ini dihapus saja karena tidak perlu ya, hanya untuk membandingkan saja penggunaan rumus. Nah, ini sudah kita beri warna untuk membedakan bahwa ini jumlah skor persiswanya ya. Nah, ini. Nah, inilah data yang diambil untuk menganalisis soal. Nah, berhubung durasinya, ini saya batasi ya, sampai sini dulu, baru pengambilan data mentahnya. Nanti untuk video selanjutnya akan dibahas bagaimana cara menganalisis soal secara lengkap. Pengujian reliabilitas, daya beda, itu akan dibahas semuanya ya, dengan menggunakan data yang kita unduh ini ya. Jadi data ini sangat penting untuk pengisian, untuk menganalisis soal ya. Ini ya, kolomnya kita perkecil dulu ya. Kita atur-atur dulu agar nanti pas video kedua tinggal melanjutkan. Klik saja. Ya, inilah data yang akan kita gunakan untuk menganalisis soal. Ikuti terus video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.